محمد يا صديقا للوعد يا أحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kandaga rahimakumullah, juga para sahabat semuanya yang senantiasa beristiqomah untuk selalu ada dalam jalur dan juga berusaha untuk menitipkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu dan senantiasa melaksanakan semua apa yang diperintah, dan juga kita berusaha untuk menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pasti sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia, hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang bukan banyak hartanya, yang tinggi pangkatnya, atau manusia yang banyak warisannya. Tapi manusia yang paling mulia di muka Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia yang rajin untuk beristiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita semua menginginkan kemuliaan bukan dari manusia. Kita semua menginginkan pangkat, pandangan, juga semua apa yang diberikan oleh Allah yang berbentuk kebaikan itu sangat diharapkan oleh kita, bukan diharapkan dari sesama manusia. Maka bagi kita semua yang selalu berharap dan senantiasa menginginkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan dan laksanakan adalah beristiqomah dalam melaksanakan ketakwaan tersebut. Kata sudah jelas-jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling takwa kepadanya. Sebetulnya takwa itu hanya sekedar dua. Yang pertama, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, imtithalu awamirillah. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya wajtinabu nawahihi. Kalimat takwa yang dua tersebut adalah kalimat yang sangat gampang untuk diucapkan, tapi sangatlah susah untuk kita amalkan. Karena bukan hanya sekedar kemuliaan yang diberikan oleh Allah, bukan hanya sekedar kebahagiaan, juga bukan hanya sekedar semua kebaikan yang diberikan oleh Allah, tapi ridhonya pun akan diturunkan kepada kita semua jika kita senantiasa beristiqomah dalam beribadah, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kemuliaan bagi seorang hamba Allah di saat dia bisa melakukan dan beristiqomah untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, karena tidak sedikit dari kita semua yang banyak melaksanakan ibadah atau mungkin banyak melakukan hal-hal yang baik tapi tidak dibarengi dengan rasa ikhlas. Maka keikhlasan tersendiri adalah suatu perkara yang bisa menjadi sebab makbul dan mardudnya, yaitu diterima atau ditolaknya amal kita semua. Selain dari ilmu yang kita ketahui, selain dari apa yang telah kita pelajari dari semua majelis thalabul ilmi, dari semua kumpulan-kumpulan beserta orang-orang yang soleh yang di dalamnya dibahas tentang ilmu, kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkannya dengan hati yang ikhlas. Karena puncak dari semua ibadah adalah ikhlas. Begitu juga kita ikhlas melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, itu ibarat kita menghamburkan kapuk alias tidak ada artinya. Maka tentu
sesuatu hal yang berpasangan. Yang pertama yaitu kita senantiasa berthalabul ilmi, dan yang kedua kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari dimanapun kita pelajari, kepada siapapun kita belajarnya. أضفيت على الحسن